Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Angel dan Tommy yang menguping pembicaraan mereka begitu syok. Bahkan Angel sudah menangis di pelukan sang suami. Anaknya yang begitu ia banggakan dan begitu ia sayang merusak anak gadis orang. Ya Tuhan, apa ini karma untukku? Batin Tommy, karena dulu ia pun melakukan hal yang sama, menodai Angel yang sekarang jadi istrinya. Kita harus berbuat sesuatu, Dad, lirih Angel di pelukan Tommy. Iya, Mam, ucap Tommy sambil mengelus kepala Angel dengan lembut. Bertanggung jawablah, lirih Angel saat sudah di kamar rawat Doni. Mam, jika kau tidak terluka, Dedi pasti sudah menghajarmu, sentak Tommy. Dad, kalian sudah mengetahuinya. Maafkan aku, Mam, Dad, ini semua di luar kendaliku, ucap Doni. Lalu ia menceritakan semua awal kejadian itu. Tommy menghembuskan nafasnya kasar, sedangkan Angel menangis karena kecewa dengan anaknya. Mommy akan melamarnya untukmu. Setelah kau sembuh, kalian secepatnya harus menikah. Mam, Citra gadis yang sangat keras kepala, lirih Doni. Mommy akan memaksa dia. Bagaimanapun di dalam rahimnya ada cucu Mami, teriak Angel. Mam, Tommy merengguh tubuh sang istri dalam dekapannya. Hari berganti begitu cepat. Kini Doni diizinkan pulang setelah dinyatakan sembuh. Angel membuktikan ucapannya jika dia akan memaksa Citra untuk menikah dengan Doni. Tanpa sepengetahuan suami atau anaknya, Angel menemui Citra diam-diam di restoran yang sudah ditentukan sebelumnya. Tante, maaf saya tidak bisa, tolak Citra secara halus saat mendengar niat Angel. Jangan egois, pikirkan anak yang ada di kandunganmu. Saya bisa merawatnya sendiri, jawab Citra membuat Angel tersenyum getir. Benar-benar keras kepala, batin Angel. Saya percaya jika kamu bisa merawatnya sendiri, tapi apa kamu tidak memikirkan masa depan anak itu tanpa didampingi seorang ayah? Apa kamu tidak memikirkan jika kelak dia tumbuh dewasa dan dicemooh oleh orang jika dia anak haram? Pikirkan Citra, ucap Angel pelan tapi penuh dengan penekanan dan berhasil membuat hati Citra tersentil. Jika kamu tidak mau menikah dengan Doni, maka aku akan mengambil anak itu saat sudah lahir, ucap Angel. Maksud tante apa? Ini adalah anakku, tante tidak berhak atas dirinya. Citra tersulut emosi sambil mendekap perutnya yang masih rata. Hah? Tidak berhak? Apa kamu lupa jika anak itu adalah benih dari putraku? Ucap Angel menatap tajam Citra. Ku beri 2 opsi, menikah dengan Doni dan kau bisa bersama anakmu, atau baik, aku akan menikah dengannya, potong Citra sambil terisak. Ia tidak ingin anaknya direbut oleh orang tua Doni. Angel tersenyum senang karena ia berhasil menggoyahkan hati Citra dengan sedikit gertakan. Besok kalian akan menikah, ucap Angel mengusap kepala Citra dengan lembut. Sebenarnya hati Angel pun tidak tega untuk mengatakan hal menyakitkan itu. Rumah Ferdian. Citra menatap jari manisnya sudah tersemat cincin yang sangat indah. Ia merenungi nasib ke depannya. Kini ia sudah sah menjadi istri dari Doni Hermansyah. Papa nggak nyalahin siapapun di sini. Ini semua terjadi karena kecelakaan dan juga takdir dari Tuhan, ucap Ferdi datar. Ia berusaha tenang dan menerima kenyataan. Ayah mana yang tidak sakit jika melihat putrinya tersakiti. Maafin Citra, udah ngecewain papa, ucap Citra terisak. Kemudian memeluk sang ayah menumpahkan tangisnya. Papa tetap bangga sama kamu, jadilah istri dan ibu yang baik nanti, ucap Ferdi, sedikit bergetar menahan tangisnya sambil mengelus lembut punggung Citra.
Papa harap hubungan ini jangan ada perpisahan. Citra nggak tahu, Pak, jawab Citra. Citra hanya mengikuti alur yang sudah digariskan oleh Tuhan. Sedangkan Doni yang melihat interaksi keduanya itu pun sedikit sesak, apalagi terlihat jelas jika Citra sangat membenci dirinya dan terpaksa menerima pernikahan ini. Kenapa? Hanya karena bertemu dengan masa lalunya, ia melampiaskan pada Citra hingga ia merenggut mahkota gadis tersebut. Yakinlah jika suatu saat dia akan menerima kamu, ucap Tommy menepuk bahu Doni. Doni tidak yakin, Dad. Lihatlah, dia sekarang menatapku penuh dengan kebencian. Jelas Doni, tatapan matanya terlihat sendu. Dia masih memerlukan waktu, Don. Percayalah, ucap Tommy yakin karena ia pernah mengalami hal seperti itu. Entahlah, jawab Doni tak yakin. Apapun yang terjadi, jangan pernah melepaskannya. Dan satu lagi, move on-lah dari masa lalu kamu, Tommy menasehati. Akan aku coba. Aku harap Dedi tidak kecewa sama aku jika nanti aku menyerah terhadapnya. Yakinlah, Nak, semua pasti ada jalannya. Mami, mana, Dad? Tanya Doni mengalihkan pembicaraan. Di kamar, dia masih menangis. Sepertinya Mami sangat kecewa pada aku, Dad, ucap Doni sendu. Hatinya berkecamuk, telah melukai dan menyakiti banyak orang. Sepertinya begitu, jawab Tommy. Jadilah suami dan ayah yang baik, semua pasti indah pada waktunya. Tommy menepuk bahu putranya. Setelah acara pernikahan sederhana itu selesai, Tommy dan Angel memutuskan menginap di rumah besannya untuk beberapa hari ke depan. Kamu menginginkan sesuatu? Tanya Doni pada Citra yang berbaring di atas tempat tidur, karena beberapa saat yang lalu Citra mual dan muntah. Tidak, jawab Citra singkat. Ayolah, kenapa kamu kembali dingin? Bukankah hubungan kita sebelumnya sudah membaik? Tanya Doni. Hubungan yang mana kamu maksud? Apa kau lupa dengan ciuman panas beberapa waktu yang lalu? Doni menyipitkan matanya, menggoda Citra. Aku lupa, jawab Citra gugup lalu mengalihkan pandangannya. Ya, baiklah Nona Gengsi, apa perlu kuulangi agar kamu mengingatnya? Doni sudah mendekati Citra, membuat istrinya gugup. Hei, iya, aku ingat, Citra mengakuinya, membuat Doni tersenyum senang. Tok-tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Sebentar, aku akan membukanya. Doni membuka pintu kamarnya. Mam? Apa Mami mengganggu? Doni menggeleng, lalu mempersilahkan masuk ibunya. Mami, sapa Citra saat melihat ibu mertuanya memasuki kamar sambil membawa sesuatu. Apa keadaanmu sudah membaik? Tanya Angel, lalu duduk di tepi tempat tidur. Sudah mendingan, Mam, jawab Citra tersenyum. Ini Mami buatkanmu air jahe. Ini bisa meredakan rasa mual. Angel menyerahkan segelas air jahe hangat. Terima kasih, Mam. Citra menerima lalu meminumnya sedikit demi sedikit hingga tandas. Apa setiap hari cucuku selalu rewel begini? Tanya Angel mengelus perut Citra. Kata dokter, mual di awal kehamilan adalah hal yang wajar. Mami tidak perlu cemas. Citra menampilkan senyumannya. Iya, tapi mualmu terlalu berlebihan. Angel terlihat sangat cemas. Mami tidak perlu khawatir, aku akan menjaganya 24 jam penuh, sahut Doni yang tengah duduk di atas sofa. Kamu harus jadi suami siaga untuk istrimu, apalagi awal kehamilan, sangatlah rentan, ucap Angel. Citra, katakan pada Mami jika anak nakal itu menyakitimu, oke? Citra mengangguk lalu tersenyum. Mam, mana mungkin aku menyakiti istriku? Protes Doni tidak terima.
Usai pernikahan Citra dan Doni kini sudah memasuki bulan ketiga dan hubungan mereka sedikit ada kemajuan, sedangkan kandungan Citra sudah berusia 15 minggu. "Sayang, hari ini mau dimasakin apa?" tanya Doni pada istrinya yang baru selesai mandi. Ya, begitulah Doni setiap hari memasak untuk istrinya, karena Citra hanya bisa memakan makanan yang dimasak oleh Doni. Pernah sekali Citra mencoba memesan makanan lewat aplikasi online, tapi saat ia akan memakan makanan itu, perutnya bergejolak hebat, membuat Citra mengurungkan niatnya untuk memakan makanan itu. "Aku sebenarnya tidak enak sama kamu, Don," jawab Citra. "Kenapa merasa tidak enak? Doni menghampiri Citra lalu memeluk Citra dari belakang. Kemudian mengelus perut Citra yang mulai membuncit. Doni selalu bangun lebih awal dan memasak untuk dirinya. Sedangkan jika waktu makan siang, Doni pulang demi memasak untuknya. Begitu pula saat akan makan malam. Walaupun lelah karena seharian sibuk di perusahaan, Doni tidak mengeluh. Dengan senang hati, ia melayani istrinya yang tengah mengandung buah hatinya itu. Aku malu, aku merasa jadi istri tidak berguna dan menyusahkanmu," ucap Citra. "Ngomong apa sih kamu? Sudah tugasku untuk melayani istriku yang tengah hamil ini, dan kamu adalah ratuku," jawab Doni sambil mencium pipi Citra, membuat wanita itu bersemu merah. "Jadi mau dimasakin apa?" Doni terkekeh saat melihat wajah istrinya masih terlihat malu. "Apa aja, yang penting itu masakan kamu," jawab Citra. "Baiklah." Doni melepaskan tangannya yang melingkar di perut Citra. "Doni," Citra segera menahan tangan Doni yang sudah melonggar. Doni mengernyit heran, tidak biasanya Citra menahannya. Itu," Citra ragu mengucapkannya. "Ada apa, tanya Doni mendekap kembali tubuh Citra. "Apa kamu tidak ingin itu?" ucap Citra sedikit malu. "Ingin apa? Aku tidak menginginkan apapun," jawab Doni tenang karena ia tahu apa maksud istrinya. Begitu ya?" Citra terlihat kecewa. "Aku bisa menahannya," bisik Doni. Karena selama 3 bulan menjadi istri Doni, Citra belum memberikan hak Doni. Walau tidur di atas ranjang yang sama dan saling berpelukan, Doni sebagai pria normal sangat menginginkan hal tersebut. Tapi kembali lagi kepada Citra yang masih trauma saat akan melakukan hal itu. Ia tidak ingin egois. Baginya, Citra sudah mau berdekatan dengannya dan nyaman bersamanya, itu sudah cukup untuknya. Tapi aku sudah siap," lirih Citra. Ya, selama ini Citra melihat cinta dan kasih sayang dari Doni yang begitu tulus untuknya. Maka dari itu, ia berusaha untuk menyiapkan dirinya dan berusaha melawan rasa trauma itu. "Aku tahu, tapi jangan memaksakan diri. Aku akan selalu sabar menunggu kesiapanmu," jawab Doni semakin mengeratkan pelukannya. "Maaf," lirih Citra, bahkan ia tidak mampu menahan air matanya.